Udah jam berapa? Oke. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini kita masuk ke episode yang ke-21. Dan suara saya kedengeran cukup jelas ya. Oke. Malam ini kita masuk ke episode yang ke-21. Dan judul yang saya angkat malam ini adalah Gen Z itu nggak butuh leader yang sempurna, tapi mereka itu butuh leader yang otentik, gitu ya. Nah, judul ini sebetulnya terinspirasi dari salah seorang Gen Z yang pada saat itu saya interview untuk penulisan buku saya, gitu ya. Jadi standarisasi leader, gitu ya, hari ini buat Gen Z itu menurut saya pribadi jauh lebih tinggi dibandingkan standarisasi seorang leader di zaman saya waktu masih muda, gitu ya. Jadi kita ada pergeseran terkait dengan leadership. Jadi Gen Z ini butuhnya yang otentik. Sebelum saya membahas apa definisi dari otentik di perspektifnya Gen Z dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh leader supaya bisa menumbuhkan otentitas, gitu ya, indikatornya itu apa saja, saya mau bahas dulu, gitu ya, kenapa si Gen Z ini sampai punya kebutuhan bahwa leader itu harus otentik, gitu ya. Apa yang dicari oleh Gen Z yaitu otentitas itu, kenapa sih sampai dia berpikir seperti itu? Pertama, gitu ya, kita tahu bahwa si Gen Z ini tumbuh di dunia yang berbeda, gitu ya, dengan generasi-generasi sebelumnya. Memang setiap generasi itu pasti punya karakteristik yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, gitu ya. Tetapi, gitu ya, perbedaan antara baby boomers, X, millennials, gitu ya, itu menurut saya pribadi jauh berbeda dengan generasi Z ini, gitu ya. Perbedaannya kenapa? Karena Z ini sudah begitu mereka lahir, mereka itu sudah akrab dengan dunia digital, gitu ya. Itulah yang menyebabkan mereka memiliki cara berpikir yang sangat berbeda dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, gitu ya. Mereka pun belajar melalui YouTube, gitu ya, bukan lagi melalui, kalau kami generasi yang tua-tua itu kan biasa baca buku dan sebagainya. Nah, mereka melalui gadget. Kemudian, gitu ya, mereka terbiasa dengan yang namanya prinsip atau nilai instan. Karena apa? Begitu mereka upload, like, komen, mereka dengan segera mereka dapatkan, gitu ya. Jadi mindsetnya itu hal yang seperti itu. Kemudian pada saat pandemik tiba, apa yang terjadi, gitu ya? Pada saat pandemik tiba itu mereka melihat langsung, gitu ya, bagaimana satu, bahwa apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya terkait dengan harus bekerja keras, apalagi X ya, harus berdedikasi terhadap perusahaan dan sebagainya, itu kemudian bisa tiba-tiba sirna karena PHK, gitu ya. Itu menyebabkan mereka berpikir, oh ternyata yang dibangun dengan waktu yang cukup lama, puluhan tahun pun, itu dalam sekejap pun bisa hilang. Itu mindset mereka, gitu ya. Kemudian mereka juga melihat bahwa begitu pandemik terjadi dan kita sangat terbiasa dengan bekerja dari mana saja, khususnya dari rumah, dengan mempergunakan berbagai macam platform e-learning atau apapun itu, gitu ya, yang ada di internet. Itu kemudian mereka melihat bahwa sebetulnya bekerja pun juga tidak harus datang secara fisik, gitu ya, bisa dilakukan secara pandemik. Nah, fenomena-fenomena seperti itu mengajarkan mereka memiliki suatu mindset bahwa hidup itu rapuh, kehidupan itu rapuh, kehidupan itu bisa cepat sekali berubah, gitu ya. Itu mindset yang tertanam di dalam diri mereka. Itu yang menyebabkan begitu mereka memiliki mindset bahwa kehidupan itu rapuh dan kehidupan itu sangat mudah untuk berubah, sangat cepat untuk berubah, mereka kemudian melihat bahwa value yang sepertinya makna di dalam bekerja, gitu ya, itu menjadi hal yang sangat penting buat mereka,
gitu ya. Itu mereka kemudian dalam proses mereka bekerja, mereka tidak lagi mencari yang hanya rutinitas, tapi mereka mencari makna gitu ya. Karena apa? Mereka melihat, mereka mengobservasi kehidupan itu rapuh dan cepat berubah gitu ya. Sehingga yang mereka cari bukan hanya gaji, bukan hanya status, tetapi makna di balik pekerjaan itu gitu ya. Kemudian gitu ya, pada saat pandemik sudah mulai reda gitu ya, kita dihadapkan dengan yang namanya AI gitu ya. Siapa sih yang nggak pakai AI hari ini gitu ya? Semua orang bekerja hampir di semua bidang. Kita sudah sangat terbiasa dengan AI gitu ya. Bahkan yang bukan hanya bekerja ya, di sekolah-sekolah pun sudah sangat terbiasa menggunakan AI. Nah, ketika AI ini muncul dan sudah membumi, sudah memasyarakat, sudah kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, mereka melihat juga gitu ya. Oh, ternyata AI itu bisa mengerjakan tugas-tugas gitu ya. AI itu bisa menggantikan saya untuk menyelesaikan tugas-tugas bahkan dalam hitungan detik. Kemudian mereka, kalau tadi kita bicara makna, mereka muncullah kesadaran bahwa ternyata yang membedakan manusia dengan mesin seperti AI itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Seperti apa? Empati, kreativitas, otentitas. Itu yang membedakan manusia dengan mesin. Mohon maaf ya, gitu ya, kalau background saya agak berisik. Ya, jadi gitu ya, dari waktu pandemik mereka kemudian mencari makna di dalam bekerja gitu ya. Kemudian setelah pandemik ada AI, mereka kemudian memiliki kesadaran bahwa yang membedakan manusia dengan mesin AI gitu ya, itu adalah bukan skill tetapi empati, kreativitas dan otentitas gitu ya. Sehingga gitu ya, mereka kemudian melihat gitu ya, dengan semuanya itu mereka melihat, oh ternyata yang namanya otentik itu penting ya. Karena otentik itu yang membedakan manusia dengan mesin. Sehingga ketika mereka mencari seorang leader, mereka mencari leader itu yang otentik gitu ya. Mereka bahkan mengatakan ke saya pada saat survei itu, Bu gitu ya, saya itu nggak pengen punya leader itu yang seperti kebanyakan gitu ya. Saya maunya itu leader itu ya dia yang gayanya dia aja gitu ya. Itu yang kita ikuti. Kalau leader itu, bahkan mereka mengatakan, kita ini berani resign loh Bu gitu ya, kalau kita dapat leader yang gak otentik. Bahasa mereka bukan gak otentik pada saat itu. Bahasa mereka itu adalah gak bisa dipercaya. Antara yang diucapkan dengan yang dikerjakan itu ternyata beda Bu. Itu kita bisa tiba-tiba resign loh Bu gitu ya, begitu kita mendapati fenomena seperti itu. Jadi yang namanya Gen Z ini memang tuntutan terkait dengan indikator leader yang efektif itu memang bergeser dibandingkan zaman saya lah gitu, yang udah tua, yang X ini gitu ya. Kalau dulu kita mendapati leader kita antara yang disampaikan dengan yang diucapkan dengan yang dikerjakan, dengan kebijakan yang dikeluarkan itu sering sekali bertentangan, mungkin kita masih punya ruang untuk toleran dengan hal seperti itu. Tetapi untuk Gen Z, ruang itu semakin sempit gitu ya. Mereka menuntut leader itu punya integritas, harus sama antara yang disampaikan, yang dipikirkan, diucapkan maupun dikerjakan gitu ya. Nah, mari kita lihat gitu ya. Kalau apa yang dimaksud dengan otentik gitu ya, apa yang waktu itu saya sempat tanya, otentik itu apa? Ternyata definisi otentitas itu di mereka masih banyak yang belum tepat gitu ya. Pokoknya mereka bilang otentik aja gitu ya. Otentik itu apa sih gitu ya pada saat itu? Satu Bu, dia itu cerdas secara emosional gitu ya. Jadi dia itu kalau ngasih feedback tahu diri lah kapan kita stres,
kapan kita lagi bete gitu ya. Jadi leader itu kalau komunikasi sama kita itu harus melihat kondisi emosi kita dan mereka adjust dengan kondisi emosi kita. Cerdas secara emosi. Dalam definisinya Gen Z itu adalah mereka yang peka dengan emosinya si Gen Z. Gitu ya. Mereka menuntut leader yang cerdas secara emosi itu memahami diri mereka, memahami kondisi emosi mereka. Gitu ya. Kemudian gitu ya, yang tadi saya bilang otentitas gitu ya. Saya bukan yang otentik itu, mereka sempat bilang otentik itu bukan yang ikut-ikutan Bu gitu ya. Misalnya saja sekarang waktu itu Pak Jokowi ya gitu ya, masih Pak Jokowi. Misalnya Pak Jokowi tuh, terus ada leader yang ikut-ikutan gaya Pak Jokowi gitu. Kan bukan seperti itu Bu gitu ya. Yang dia aja gitu ya, yang gayanya dia itu yang seperti apa gitu kan. Jadi nggak yang ikut-ikutan atau nggak yang disuruh di training di dalam kelas training leadership, si atasan ini, si leader ini dikasih tahu sama trainernya harus melakukan ini. Nah, kemudian dia ngikutin itu Bu gitu ya. Itu kayak kita garing banget Bu gitu ya, karena belum tentu loh dia kayak gitu Bu gitu ya. Jadi mereka menuntut si leader itu otentik dan dan otentitas itu muncul dari kesadaran diri terkait dengan diri si leader itu sendiri. Gitu ya. Jadi leader itu dituntut untuk memiliki kesadaran diri, self awareness gitu ya. Itu tuntutan si Gen Z. Gitu kan? Kemudian jadi kalau misalnya dia bikin salah, itu juga mestinya minta maaf Bu gitu ya. Jangan hanya karena seorang leader bikin salah kemudian kita dimarah-marahin gitu ya. Jadi dia harusnya minta maaf. Nggak apa-apa juga kan Bu gitu ya leader bikin salah. Mereka lebih humanis loh melihat sosok leader gitu ya. Nggak apa-apa Bu mereka bikin salah. Berbeda dengan kita yang mungkin menuntutnya yang sempurna. Gen Z enggak gitu ya. Mereka sangat menerima kita sebagai leader untuk tampil sebagai sosok yang humanis gitu. Itu mereka sangat terima gitu ya. Kemudian leader yang bagus itu yang kayak apa? Yang kondusif Bu gitu ya. Kondusif itu kayak apa Nak gitu ya. Saya suka memanggil teman-teman Gen Z ini Nak gitu ya. Kondusif itu kayak apa? Kondusif itu Bu gitu ya. Saya maunya leader itu nggak gaptek. Jadi kita itu kan bisa kerja bareng pakai aplikasi Bu. Kalau ada teknologi baru Bu gitu ya, leader itu harusnya sudah familiar dengan itu. Supaya apa? Supaya kalau kerja nyambung Bu gitu ya. Ibu tahu nggak? Ada Notion, ada Miro. Ibu tahu nggak? Kebetulan saya pada saat itu udah tahu ya. Kebayang kalau saya nggak tahu gitu ya. Ibu tahu nggak? Nah itu kan sebetulnya platform-platform untuk kita kerja bareng. Jangan semuanya itu pakai manual Bu, pusing Bu gitu ya. Jadi mereka menuntut leader itu menggunakan atau mengoptimalkan teknologi digital dalam menyelesaikan pekerjaan gitu ya. Mereka menuntut si leader itu terupdate dengan teknologi-teknologi yang terbaru gitu kan. Nah, saya pribadi ya teman-teman, sorry ya saya agak sedikit lompat. Saya pribadi gitu ya, itu banyak juga diajarin sama Gen Z gitu kan. Kalau teman-teman tahu saya punya e-book gitu ya, yang namanya Link ID, itu mereka yang ngajarin gitu. Saya kursus sama Gen Z. Kebetulan kalau saya nggak gengsi untuk belajar sama mereka. Ini apa sih gitu. Ibu harusnya pakai gini. Ya udah saya ngikut gitu kan. Dan buat mereka itu ya nggak apa-apa, walaupun lebih tua. Jauh lebih tua, kalau mau jadi muridnya Gen Z, mereka open gitu ya, nggak kemudian mereka menganggap kita gimana sih udah tua kok nggak tahu gitu ya, enggak gitu ya. Jadi mereka sangat menurut saya humanis ya gitu ya, menuntut leader itu adalah sosok yang humanis gitu. Nah kemudian gitu ya, mereka itu menuntut yang namanya budaya yang inklusif gitu ya. Bahkan Gen Z yang saya interview itu saya juga sempat ketawa gitu ya. Dia merasa bahwa otentitas dirinya itu diabaikan oleh atasan.
Kenapa? Karena dia menuntut supaya dia bekerja bisa dengan caranya dia, bukan ngikutin SOP. Begitu disuruh pakai SOP, mereka mengatakan bahwa saya merasa kreativitas saya dihilangkan, dipadamkan oleh perusahaan. Kenapa? Karena saya ingin kerja pakai cara saya. Kayaknya saya harus kayak robot, Bu, gitu ya. Di kerja itu harus kayak robot, harus ngikutin SOP, gitu ya. Itu Gen Z loh hari ini. Maka memang menjadi seorang leader itu tantangannya lebih berat hari ini, gitu ya, dibandingkan zaman dulu, gitu ya. Karena kita harus menjelaskan ini pekerjaan, kenapa harus pakai SOP, kapan boleh punya ruang untuk kemudian mengembangkan otentitas atau menggunakan caranya Gen Z, kenapa harus seperti itu, apa dampaknya kalau nggak pakai SOP. Itu semua harus detail kita sampaikan ke mereka, gitu ya, supaya tidak muncul persepsi dalam benak mereka bahwa kita ini otoriter. Mereka itu nggak ngerti, banyak yang nggak ngerti ya, nggak semuanya, kenapa harus ada SOP, gitu kan. Itu hal sederhana, mereka maunya seperti itu. Kemudian gitu ya, yang sekarang lagi booming dan menjadi hal yang sangat penting di hidup mereka adalah WLB, ya, work life balance, gitu ya. Bu, mereka bilang gini, kan kita ini sekarang work life balance itu penting banget ya di hidup kita. Saya maunya leader saya itu juga itu, Bu, WLB, gitu ya, juga harus menerapkan work life balance, Bu. Jangan enggak. Terus saya mikir, tapi di satu sisi mereka juga meminta si leadernya itu cepat merespon atau berkomunikasi atau erat dengan mereka di dunia media sosial, gitu ya. Jadi mereka bilang, ini mungkin pernah saya bahas ya di episode yang sebelum-sebelumnya ya. Saya maunya itu menjalin hubungan bukan hanya di kantor, tapi di luar kantor juga, gitu ya. Dan itu lewat media sosial. Kalau saya posting itu langsung di like, komen, Bu, sama atasan. Kan gitu ya, Bu, jadi akrab. Tapi di satu sisi mereka mengatakan, saya pengennya leader itu work life balance, Bu, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau dari pendapat saya pribadi, kenapa mereka menjadi seperti itu sebetulnya karena keterbatasan pengetahuan atau persepsi dari sudut pandang yang lain, gitu ya. Jadi karena mereka hanya melihat dari sudut pandangnya dia saja, gitu ya. Kita ini kadang-kadang sebagai leader atau sebagai orang yang lebih tua, sering sekali kita dalam tanda kutip tiba-tiba kita menghakimi. Enggak, gitu ya. Mereka menjadi seperti itu karena mereka belum dikasih tahu, gitu ya. Tugas kita yang sebetulnya adalah ngasih tahu ke mereka, gitu ya. Oke, kemudian gitu ya, apalagi otentik itu, gitu ya. Otentik itu, gitu ya, dia menuntut tadi kan saya sempat singgung yang otentik itu salah satu indikatornya adalah Gen Z menuntut leader itu punya integritas, gitu ya. Kalau kita lama di korporasi, kita tahu lah ya, teman. Kalau kita di korporasi kan kita tahu ya, gitu ya. Ada yang namanya politik kantor, ada yang namanya bagaimana kita beretiket, gitu ya. Ada yang namanya kecerdasan emosional atau kecerdasan sosial, di mana barangkali kita tidak terlalu nyaman dengan si A, si B, si C, gitu ya. Tetapi karena kita punya kecerdasan emosional, maka kita tidak serta-merta untuk mengungkapkan ketidaknyamanan kita. Kita tidak serta-merta kemudian untuk, walaupun mungkin pendapat seseorang misalnya kurang oke, kita tidak serta-merta menghakimi, pendapat lu gini gitu ya. Walaupun kita nggak suka, gitu ya, ketidaksukaan kita tidak serta-merta kita sampaikan. Karena di dalam organisasi ada politik, ada etika, dan butuh kecerdasan emosional supaya kita bisa bekerja sama dengan semua pihak. Nah, si Gen Z
yang cerita sama saya gitu ya, dia melihat sosok leadernya itu tidak punya integritas. Pada saat leadernya itu menggunakan kecerdasan emosionalnya. Jadi si Jansi ini tahu leadernya itu nggak suka lah gitu ya dengan beberapa orang di organisasi gitu ya. Tapi di depan orang-orang itu dia manis banget Bu gitu kan. Dia bilang nggak suka tapi dia manis banget gitu. Sehingga Bu itu buat si Jansi itu leader seperti itu tidak punya integritas. Lagi-lagi kita yang harusnya mendidik si Jansi. Ada yang namanya variabel-variabel lain di dalam organisasi yang harus diperhatikan. Jadi kalau Jansi memiliki persepsi yang terbatas, itu tanggung jawab kita untuk meluaskan persepsinya gitu ya. Jangan kalau dia bersikap berpikir yang gak sesuai dengan generasi kita, ya itu keterbatasan gitu ya. Itu yang tugas kita bersama. Nah, mereka bilang, sekarang kita bahas ya, apa yang harus dilakukan oleh si leader agar dia punya otentitas. Tadi sempat saya singgung, satu adalah kesadaran diri. Leader itu harus mulai membangun yang namanya mindfulness, kesadaran diri gitu ya. Supaya apa gitu ya? Supaya dia bisa peka, supaya dia bisa memahami emosi orang lain lebih dalam lagi gitu ya. Supaya dia bisa tahu atau dia bisa berkomunikasi lebih baik dengan si Jansi ini gitu ya. Sementara kalau kita bicara kesadaran diri teman-teman gitu ya, realitasnya ya, saya tuh kadang-kadang kalau saya beropini tuh mungkin buat sebagian orang nggak nyaman karena apa adanya gitu ya. Tapi saya selalu ngomong pahit-pahitnya dulu deh gitu ya. Kalau kita bicara kesadaran diri, berapa persen kita yang usianya sudah mau lansia lah ya, udah mau separuh abad gitu ya, yang sudah membangun yang namanya kesadaran diri. Jadi kesadaran diri itu adalah proses menemukan diri kita sendiri, kita menerima diri kita sendiri, kita mau berdamai dengan diri kita sendiri, kita tahu menempatkan diri dalam satu konteks sosial gitu ya. Itu tidak semua orang di usia yang sudah mau setengah abad itu mampu untuk itu. Sementara leadernya Jansi kita tahu millennials ya. Saya mengatakan, ini persepsi saya pribadi juga, yang paling berat hidup di hari ini itu adalah millennials. Di satu aspek di dalam pekerjaan dia dituntut untuk mencapai puncak karir hari ini gitu ya. Tapi di aspek kehidupan pribadi juga dia sedang sibuk-sibuknya untuk mengasuh, untuk membesarkan anaknya, untuk membangun keluarga. Jadi millennials itu di banyak sisi dia sedang harus memperjuangkan itu. Ya. Dan ketika orang dituntut untuk memperjuangkan sesuatu, apalagi di kantor langsung dikejar KPI segala macam, buru-buru kita bicara kesadaran diri ya, gitu ya. Hari ini tuh sibuknya sekarang kita mesti nyelesain apa. Sehingga ketika kita bicara diam dulu sejenak gitu ya, kemudian kita datang kepada diri kita sendiri, itu menjadi challenge yang besar buat millennials hari ini gitu ya. Kecuali kita yang udah berumur banget, yang udah gak ada tugas perkembangan apapun, udah selesai gitu ya, terus kita mencari makna hidup lah, boleh lah. Hari ini tuh millennials itu bukan bingung ya. Hari ini tuh hidupnya fokus untuk apa? Untuk bayar untuk bayar cicilan rumah, untuk bayar cicilan mobil, untuk nabung pendidikan anak dan sebagainya gitu ya. Sehingga memang kita bicara kesadaran diri sebagai pondasi untuk menjadi pribadi yang otentik itu menjadi challenge sendiri buat millennials gitu ya. Karena kalau dia nggak sadar diri, dia nggak bisa melakukan personal SWOT analisis ya, gitu ya. Apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan dan sebagainya. Kapan-kapan saya bahas untuk itu, gitu ya. Nah, kalau kita bicara balik lagi ya, gitu ya, menjadi otentik itu adalah satu pondasinya harus punya kesadaran diri, gitu ya.
Nah, kemudian si Gen Z lagi gitu ya. Saya IG Live ini malam ini memang untuk leadernya Gen Z. Kita ini sering sekali berhadapan dengan Gen Z yang kayaknya dia nggak paham gitu loh. Jadi nggak paham dalam arti apa? Dalam hal menangkap bahasa tubuh kita, gitu ya. Kalau dulu gitu ya kita bicara Gen Z itu kan Gen Z itu nuntutnya banyak nih, harus otentik, nggak harus sempurna dan bla 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 gitu ya. Tapi manusiawi gitu ya. Tetapi hari ini pun kita sebagai leader kadang-kadang di organisasi dikejar-kejar oleh KPI gitu ya. Kesediaan kita untuk membimbing Gen Z agar juga dia membangun empati, karena kan dia pengen dimengerti terus tuh gitu ya. Kesediaan kita sebagai leader untuk membangun empati dalam diri Gen Z terkait dengan si leader atau terkait dengan orang lain itu pun juga dibutuhkan gitu ya. Ini dari saya tambahan. Kalau tadi saya bicara otentik, harus punya kesadaran diri dan harus melakukan SWOT analisis gitu ya. Tetapi kita sendiri sebagai leader gitu ya, juga harus mendidik si Gen Z untuk membangun empati gitu ya. Empati terkait dengan apa? Terkait dengan kondisi emosi kita. Contoh yang tadi, dia kan menuntut si leadernya itu dekat dengan dia di media sosial. Dia menuntut itu di luar jam kerja. Sementara dia kalau disuruh bekerja di luar jam kerja merasa menjadi budak korporat. Gitu ya. Jadi, kita juga harus mengedukasi atau menuntun si Gen Z agar punya empati. Bagaimana caranya untuk membuat si Gen Z ini memiliki empati gitu ya. Ini saya bicara leader yang ideal ya, gitu, yang harus ditumbuhkan. Kan kita fokusnya ke solusi ya, gitu ya. Kita sering-seringlah memang harus meluangkan waktu banyak dengan Gen Z untuk kemudian menelaah fenomena atau contoh yang tadi. Kalau di kantor gitu ya, lagi meeting misalnya, kemudian ada bahasa tubuh yang nggak nyaman gitu ya, ada siapa si A yang mungkin mukanya itu nggak nyaman segala macem. Nah, itu setelah selesai meeting, kita itu bisa berdiskusi dengan si Gen Z untuk kemudian, kamu tadi ngeliat di meeting gimana tuh gitu ya, ada nggak yang menurut kamu nggak nyaman, kenapa ya dia waktu itu nggak nyaman gitu ya. Jadi yang kita bangun adalah kepekaan emosi terkait dengan merespon kondisi di lingkungan di kantor gitu ya. Supaya apa? Kalau kita hanya memperluas persepsi, which is persepsi itu kadang-kadang bicara masalah otak aja, pikiran sadar, maka kita juga harus memperluas empati, menumbuhkan lebih banyak lagi empati atau memperluas emosinya si Gen Z gitu ya. Kecerdasan emosinya si Gen Z ini yang kita perluas, sehingga kita banyak-banyak reflektif lah ketika diskusi sama dia. Menurut kamu gitu ya, jangan hanya pakai otak. Bapak itu tadi kira-kira marah nggak ya? Kalau menurut kamu tadi itu marahnya karena apa ya? Gitu ya. Jadi kalau kita melihat leader yang ideal dibuat Gen Z, bukan hanya di Gen Z, tapi kita sendiri juga harus menumbuhkan kriteria ideal gitu ya, karena Gen Z kan masih terbatas tadi. Kalau yang dia mau kan yang ideal itu yang kayak berat banget gitu ya. Dan tapi oke gitu ya, tapi kita juga harus menumbuhkan dalam diri kita karakteristik leader yang ideal yang memang harus kita tumbuhkan, yang mungkin mereka belum mikir itu gitu ya, tapi kita juga harus menumbuhkan untuk itu. Nah, baik, jadi malam ini itu kita tidak hanya bicara masalah leader yang ideal dari perspektif Gen Z, tapi kita sebagai leader juga harus lebih aware dengan diri kita sendiri, lebih sadar dengan diri kita sendiri, dan kita juga menumbuhkan kemampuan gitu ya, bagaimana kita bisa memperluas persepsinya Gen Z supaya mereka tidak terbatas. Jadi alih-alih kita menyalahkan gitu ya, tetapi kita juga membantu dia untuk memiliki persepsi yang lebih luas, sehingga dia lebih bijak lagi dan lebih peka lagi secara emosional di dalam
dinamika organisasi gitu ya. Nah, balik lagi gitu ya. Kalau menurut teman-teman ada pertanyaan nggak gitu ya? Silahkan kalau ada pertanyaan, mangga. Wah, ini ada teman-teman sudah datang ya, Mbak Ahrun, Joyce, Kak Arida, Risa, Mbak Endang, Naswa. Oke, Maram Data ini saya kurang kenal, dan Pak Ageng ya. Baik, itu dari saya teman-teman gitu ya. Jadi kembali lagi kalau saya boleh simpulkan gitu ya. Kalau hari ini mereka minta leader itu yang seperti apa? Satu, dia minta yang cerdas secara emosional supaya bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Kemudian yang kedua, leader itu harus nggak gaptek ya, high tech gitu ya, update terus dengan teknologi, itu mereka minta gitu ya. Kemudian dia juga minta leader yang memiliki integritas. Yang ketiga, memiliki integritas, kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan kebijakan atau perbuatan. Dan yang keempat itu leader yang otentik gitu ya, yang cerdas secara emosional, kemudian membangun budaya yang kondusif, yang work life balance gitu ya. Yang empat inilah gitu ya, tuntutan mereka dari hasil saya interview itu, empat inilah yang harus dimiliki gitu ya. Dan saya menambahkan satu lagi adalah kemampuan kita sebagai leader untuk bisa memperluas persepsi mereka gitu ya, dan memperluas hati mereka, agar kita tidak hanya, tugas kita bukan hanya menyalahkan, bukan hanya nunjuk-nunjuk, bukan hanya menuntut mereka untuk menyesuaikan dengan diri kita, tetapi kita sebagai manusia dewasa juga harus membimbing mereka untuk mereka bisa menjadi lebih dewasa lagi dan lebih bisa berkomunikasi atau bekerja sama dengan semua generasi gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah bekerja itu menjadi sangat menyenangkan gitu. Dan kalau kerjanya senang, produktivitas baik, dan ya ujung-ujungnya kinerja tim juga lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Dan hari Kamis besok narasumbernya adalah Gen Z lagi, dan kita akan bicara terkait dengan public speaking gitu ya. Ini hari Kamis besok ini biasanya Gen Z banyak yang minat nih kalau kita bicara public speaking dengan narasumbernya Gen Z sendiri yang sudah proven menjadi public speaker yang oke dan memiliki prestasi yang segudang gitu ya. Oke, sampai ketemu di hari Kamis teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Dadah. Saya tutup ya. Terima kasih.